Namaku Gama. Kejadian ini aku alami di awal tahun, ketika aku berlibur bersama kantorku ke Bali. Bicara tentang Bali, pulau ini syarat dengan tempat-tempat wisata dan hiburan berkelas internasional. Tak heran, di Pulau Dewata ini banyak sekali turis asing yang datang. Untuk turis domestik pun, Bali masih menjadi salah satu pilihan destinasi liburan yang tak terlupakan. Termasuk liburanku kemarin. Tidak dipungkiri, di balik kemegahan, keindahan, dan juga berkilapan tempat hiburan, Bali yang masih kental dengan budaya dan juga mitos-mitos ternyata menyimpan satu misteri yang membuat bulu kuduku merinding jika mendengarnya lagi. Jumat itu sekitar jam 2 siang, aku dan rombongan berangkat dari Bandung menuju Bali. Rencananya sesampai di Bali, kita akan makan malam, barulah kita menuju ke villa. Sekitar jam 4 sore waktu Bali kami sampai. Di sana kami sudah disiapkan mobil rental. Dan sesuai rencana, kami pun makan malam terlebih dahulu. Hingga sekitar jam 9 malam, sampailah kami di villa. Villa ini berada sekitar 100 kilo dari pantai Peti Tengah. Bentuk villa ini tidak seperti villa biasanya. Di dalam villa ini terdapat kamar yang terpisah-pisah. Rombongan kami dibagi menjadi 4 kamar, di mana satu kamar berisi 4 orang. Di front office, pegawai villa itu menawari kami kamar nomor 3 yang cukup besar, yang biasanya dipakai untuk panitia. Lalu kamar 11, kamar 18, dan kamar 20. Salah satu dari temanku yang juga panitia berkata, ketika melihat denah posisi kamarnya, dia menyarankan bagaimana kalau kamar nomor 17 saja, tidak kamar 20. Karena jika dilihat dari denahnya, kamar 17, kamar 18, dan kamar 11 itu saling berdekatan. Setelah berdiskusi, akhirnya kamar 17 lah yang dipilih. Dan itu menjadi kamarku. Yang mengisi kamar 17 itu adalah aku, Sony, Guntur, dan Dani. Sampai di depan kamar 17, kulihat di depan pintu ada canang yang seperti biasanya selalu ada. Dan juga ada satu kotak berwarna ungu yang ditempel di dinding sebelah pintu. Di kotak itu disimpan sesajen yang cukup banyak. Wah, banyak banget sajennya. Gitu pikirku.
Aku tidak terlalu memikirkannya. Kami lalu masuk ke kamar 17. Ternyata bentuk kamar ini tidak seperti kamar biasanya. Kamar ini besar sekali. Di kamar ini ketika masuk disambut oleh ruang TV yang besar. Lalu ada dapur lengkap dengan kitchen set, meja makan. Juga ada kolam renang. Dan barulah di lantai 2 ada kamar tidur yang terdiri dari 3 kamar. Ada master bedroom, kamar 1 dan kamar 2. Ya, kamar yang dimaksud lebih terlihat seperti cottage, seperti rumah. Bangunannya modern dan minimalis. Meskipun ketika masuk, udara memang agak panas. Padahal di malam hari. Di ruang TV itu memang tidak ada AC-nya. Wajar pikirku. Aku pun tidak melewatkan momen ini. Dan langsung kuposting di stories Instagramku. Ini nih kamar gua liburan di Bali. Wih, keren kan? Ada ruang TV, dapur, kolam renang cuy. Saya tidurnya di atas nanti. Happy holidays, Bali. Setelah itu kami pun langsung menuju ke lantai 2, menempati kamar di master bedroom yang besar, ditempati oleh Guntur dan Sony. Di sebelah kamarku ada kamarnya Dani, dan satu lagi ya kamarku. Kamarku itu aku pilih di kamar 1. Nah, ketika aku masuk, ternyata di dalam kamar itu ada 2 tempat tidur yang terpisah. Ya sudahlah. Toh aku hanya pakai salah satunya saja. Setelah membereskan baju dan koper, kami pun melanjutkan acara. Malam itu dijadwal kami akan menikmati dunia malam di Bali. Kami akan berkunjung ke salah satu kafe di sana. Singkat cerita, sekitar jam 1 pagi kami selesai. Beberapa temanku masih ingin lanjut untuk menikmati malam di tempat lain. Tapi badanku sudah tidak kuat. Mataku pun sudah mulai lelah. Sedari tadi, di kafe aku hanya duduk dan sedikit terkantuk-kantuk. Kuputuskan untuk pulang duluan ke villa dan membawa kunci kamar. Temanku berpesan agar pintu depannya tidak usah dikunci. Aku pun mengiyakan. Sebelum lanjut, mereka mengantarkanku ke villa. Malam itu sudah hampir jam 2 pagi. Suasana villa sangat sepi. Badanku mulai lengket karena keringat. Sepertinya aku memang belum terbiasa dengan cuaca di Bali. Sampai di kamar 17, aku langsung masuk. Dan ketika masuk, ruang TV di kamar ini sekarang terasa dingin. Padahal sebelumnya panas sekali. Padahal AC memang tidak ada di sana. Aneh. Ya mungkin jika malam memang dingin pikirku. Aku bergegas masuk ke kamar tidur. Kukunci kamarku dari dalam dan bersiap untuk mandi biar tidurnya nanti nyaman pikirku.
Dan ketika aku sedang mandi, samar ku dengar suara pintu terbuka dari luar. Mungkin temanku sudah pulang. Tapi kok sebentar sih? Nggak jadi kali ya? Setelah mandi dan handukan, juga berganti pakaian, aku pun keluar dari kamar mandi di kamarku itu. Dan ketika keluar kamar mandi, pintu kamarku yang kukunci tadi kini sudah terbuka dengan lebar. Kok kebuka sih? Karena dikunci ya tadi. Aku pun mengecek kembali pintu itu dengan menguncinya, dan jelas itu tertutup rapat. Nah, sudahlah. Mungkin tadi aku lupa merapatkan pintu itu. Begitu aku coba berpikir positif. Aku lanjut merebahkan badanku di atas tempat tidur. Aku coba terlelap. Namun entah kenapa aku tidak bisa. Padahal badanku itu sudah terasa sangat lelah sejak tadi. Seharusnya mudah sekali untuk aku tertidur. Aku coba pejamkan mata sampai ku dengar ada yang menggerak-gerakkan gagang pintu kamarku itu. Ku coba melihatnya. Iya, gagang pintu itu bergerak-gerak, seperti ada yang mencoba membuka pintu ini. Aku pun beranjak dari tempat tidur dan membuka pintunya. Mungkin itu temanku. Perlahan ku buka pintunya dan tidak ada siapa-siapa. Seketika itu bulu kuduku berdiri. Kali ini aku tidak menutup pintunya dengan rapat. Aku kembali ke tempat tidur, lalu coba menghubungi temanku yang lain. Tapi tidak ada yang mengangkatnya. Aku lalu memiringkan badanku membelakangi pintu sampai gitu. Kini ku dengar suara pintu di belakangku itu seperti dimain-mainkan. Ini apa ya? Apa mungkin hanya kerjaan teman-temanku saja yang menjahiliku? Aku pun coba berteriak. Son! Tur! Udah dong, jangan jahil lah. Gak lucu tau gak? Sampai akhirnya aku pun memberanikan diri membalikkan badanku dan melihat ke arah pintu. Dan ketika aku lihat, astaga, tepat di depan pintu ada sosok yang sangat menyeramkan. Sosok perempuan dengan mata yang membelalak. Bola matanya putih dan hanya titik hitam di tengahnya. Rambutnya panjang, kulitnya agak gelap, dan dia jongkok dengan tangannya yang memegang dan menggerakkan pintu. Kukunya panjang berwarna putih kusam, dan wajahnya hanya menatapku
tanpa ekspresi. Sontak aku langsung menutupi semua badanku dengan selimut. Sampai terdengar suara gaduh di langit-langit kamar. Dan terdengar juga suara-suara aneh. Hingga tiba-tiba ada yang menarik tubuhku dari belakang hingga aku terjatuh dari tempat tidur. Dan ketika aku berdiri, di tempat tidur sebelahku, tempat tidur yang kosong itu, kini kulihat seperti ada seseorang yang meringkuk di balik selimut. Tubuhnya bergerak-gerak seperti menggigil kedinginan. Dan terdengar suara seperti orang menangis. Perlahan aku melewati tempat tidur itu untuk menuju ke pintu keluar dari kamarku ini. Sampainya beberapa langkah lagi aku menuju keluar pintu. Tiba-tiba saja sosok yang berada di balik selimut itu keluar dan meloncat. Itu sosok yang sama seperti yang kulihat tadi di depan pintu. Sosok perempuan itu kini berjalan sambil jongkok dengan kaki yang panjang. Dia seperti merangkak sambil melenggak-lenggokkan kepalanya. Seketika itu juga aku langsung keluar dari kamar itu dan berjalan menunggu teman-temanku di lobi saja. Sampai di lobi, aku masih terbayang wajah perempuan yang menyeramkan itu. Aku pun coba menghubungi temanku lagi, namun tidak ada yang mengangkat teleponku. Aku coba tenangkan diriku. Sampai ada DM Instagram yang masuk. Ternyata itu dari Albert, temanku. Albert itu temanku yang ada di Bandung. Ternyata dia membalas storyku yang tadi ku posting saat di villa. Dia berkata, hati-hati di villa itu. Katanya dia pernah menginap di sana, yang rencananya menginap 4 hari, tapi baru semalam saja dia sudah tidak kuat. Katanya diganggu hantu. Dari sana aku langsung meneleponnya. Halo Bert. Ya, halo. Itu seriusan loh yang lo bilang itu. Gue baru aja ngalamin. Seriusan lo? Wah, bener kan? Gue bilang juga apa? Waktu itu tuh gue ngalamin tuh di kamar tidurnya. Jadi gue gak bisa tidur. Ada yang main-mainin pintu. Terus ada yang jalan-jalan gitu di atapnya. Wah, serem banget deh bro. Lu ngalamin juga? Iya beneran, gue juga ngalamin kayak gitu. Sampai gue sempat lihat sosoknya gitu. Ampun deh. Lu di kamar berapa waktu itu, Bert? Wah, gue di kamar 17 bro. Itu kamar angker banget. Dan setelah itu gue baru tahu katanya villa itu dulunya bekas kuburan. Bekas kuburan. Mendengar itu bulu kuduku langsung berdiri. Kamar 17. Kamar yang memang tidak direkomendasikan. Ternyata itu alasannya. Dan baru kusadari juga kamar 17 itu satu-satunya kamar yang persembahan sesajennya paling banyak. Bahkan sampai dibuat kotak khusus
sedangkan di kamar yang lain tidak ada. Selama liburan itu, aku tidak menceritakan pada temanku yang lain. Dan aku tetap lanjut menginap di sana sampai liburan selesai. Cukup tahu saja apa yang ada di sana. Dan malam-malam berikutnya pun, pintu kamar itu masih terbuka sendiri.